Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gue mau bahas WIRG guys. Jadi ini adalah saham IPO. Dan gue kan main Twitter nih guys. Nah, gue cukup banyak melihat pertanyaan, WIRG nih bisa balik lagi nggak ya? Bisa naik lagi nggak? Kapan ya naik lagi? Karena sempet naik tinggi banget WIRG ya guys ya. Dan dana IPO WIRG itu dia meraup 392 miliar. Sekali lagi guys, hal yang mendasari kenapa gua cukup tertarik membahas WIRG ini adalah banyaknya pertanyaan apakah si WIRG ini bisa naik lagi guys. Kayak waktu awal-awal IPO dia akan naik sampai 1000 guys ya. Dan sepertinya banyak yang beli di angka 1000 guys. Jadi gue akan coba cerita sedikit, ngobrol santai aja perihal lu ketika mau membeli saham untuk berinvestasi. Kalau gue melakukan investasi guys, gue bukan berspekulasi. Jadi gue harus tahu saham apa yang akan gue beli, dia menjual apa, kenapa banyak berita gembar-gembor. Jangan sampai gue ketika masuk salah pilih saham. Karena ya itu, gue nggak mencari keuntungan besar, tapi gue menghindari kerugian. Gue menghindari kerugian sembari berharap aset gue bertumbuh terus, seperti itu. Oke, kita langsung ke WIRG aja guys ya. Kita ngobrol santai aja, karena gue lihat sekali lagi WIRG banyak yang nanyain, dan kayaknya banyak yang nyangkut di saham ini guys. Jadi gini guys, mudah-mudahan lo bisa mengambil sesuatu dari apa yang gue sampaikan guys ya untuk WIRG ini. Awal dia IPO, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah saham metaverse. Jadi metaverse ini adalah kayak di digital web dan sebagainya ya guys ya. Gue kurang paham untuk metaverse itu sendiri, tapi itu yang membuat orang tertarik terhadap saham ini. Dan berpotensi, orang menganggap saham ini berpotensi terbang tinggi karena nilai jual dari produknya itu sendiri. Nah, WIRG ini kan grup. Dia punya ATK, anak perusahaan ATK, VMR, TAM ya. ATK itu Art Teknologi Kreasi, VMR itu adalah Vatar Media Raya, TAM itu adalah 3 akar mimpi. Jadi lu harus tahu dulu guys, sebisa mungkin kalau lu mau berinvestasi, dia punya 3 anak perusahaan secara langsung. Kemudian gue ngelihat kemarin berita metaverse, sepertinya yang diangkat itu adalah PT Metaverse Indonesia Makmur. Jadi MIM ini adalah anaknya ATK. ATK kan tadi Art Teknologi Kreasi. Dia punya bawahnya lagi anak namanya MNR, Mata Nilai Republik. MNR punya anak perusahaan lagi namanya PT Metaverse Indonesia Makmur. Jadi itu guys. Nah, kalau lu melihat di laporan keuangannya, PT Metaverse Indonesia Makmur ini didirikan pada tahun berapa nih Metaverse nih? Ya pokoknya setelah tahun 2010 ya guys ya. Dan dia bergerak dalam bidang periklanan dan portal web dan atau platform digital dengan tujuan komersil dan berdomisili di Jakarta Selatan. Jadi sepertinya pada saat IPO yang dijual metaverse-nya itu adalah si PT Metaverse Indonesia Makmur ini. Begitu guys, si WIRG. Nah, jadi lu harus tahu guys, saran dari gua kalau lu mau berinvestasi, sekali lagi bukan berspekulasi. Nah, WIRG ini punya anak perusahaan banyak dan termasuk PT Metaverse Indonesia Makmur, yang mana dia bergerak di bidang periklanan dan portal web. Semacam itulah guys ya. Sekarang kita ke laporan keuangannya guys. Kalau lu lihat laporan keuangannya, ekuitasnya bertumbuh dari 139 miliar jadi 589 miliar. Kemudian liabilitasnya meningkat juga 60 miliaran, asetnya juga meningkat, pendapatan netonya jauh meningkat banget, beban pokok pendapatannya juga meningkat, dan laba bersihnya meningkat. Nah, EPS-nya pun meningkat, jadi semuanya meningkat guys.
Dan yang menarik di sini adalah aset, karena gue melihat hal yang jauh meningkat. Salah satunya adalah total aset dari yang tadinya 260 miliar menjadi 778 miliar. Yang paling meningkat adalah salah satunya kas dan setara kas. Jadi WIR ini kan dapat dana IPO ya. Dan kalau lu lihat kas dan setara kasnya, itu yang tadinya 18M jadi 137M. Kemudian ada uang muka dan beban dibayar muka. Kemudian ada piutang usaha dari pihak ketiga. Nah, jadi sebenarnya begini guys, lu harus tahu ketika perusahaan IPO, dia ini kan dapat duit. Duitnya mau dikemanain? Duitnya mau diekspansi, apakah duitnya memang mau mengendap aja di bank? Kalau misalkan gue melihat si WIR ini, memang gue melihatnya adalah banyak yang uangnya masih ada di bank, karena lu bisa lihat di kas serta setara kasnya. Dari yang tadinya 800 miliar menjadi 137 miliar. Tadi gue sempat baca ada di bank BRI, BCA dan sebagainya lah. Itu ada di banyak bank. Itu guys yang membuat salah satu kenapa asetnya meningkat, yaitu kas dan setara kas. Nah, sekarang kita udah ngebahas laporan keuangannya. Laporan keuangannya sih menarik. Perusahaan ini bagus dibanding tahun 2021 guys. Sekarang kita ke valuasinya. Ini adalah jawaban kenapa saham WIRG turun terus guys. Gue menemukan hal yang cukup menarik di valuasinya. Gue pernah mengatakan di video sebelumnya, kalau lu mungkin udah ngikutin, gue jarang beli saham IPO kecuali ADMR tahun ini ya. Selain ADMR, no, gue gak beli. Termasuk WIRG ini yang dia terbang sampai 1.500, gue sama sekali gak terpancing dan tidak tertarik. Kita lihat nih, karena gue belum baca laporan keuangannya, gue gak mempelajari dan gue baru mempelajari sekarang. Kita lihat. Dia jumlah lembar sahamnya itu kan di tahun 2021 9 miliar ya. Kemudian jadi 11 miliar. Lu perhatikan book value-nya guys. Nilai asli dari saham WIRG ini di tahun 2022 adalah 49 perak atau 50 perak. Artinya ketika WIRG dijual di harga 226 saat ini, dia sudah 4,5 kali lebih mahal dari harga asli sahamnya. Sekarang gue tanya ke lu, apa yang membuat WIRG ini pantas dihargai 4,5 PBV-nya? Itu satu. Yang kedua dari pernya, 77 kali guys. Lumayan. Ini kayaknya Unilever aja pernya kalah nih. Unilever kalau nggak salah pernya berapa ya, dia dari 100 ke nggak sampai 70 guys, tapi kalau WIRG ini 77, artinya saham ini mahal. Dijual dengan harga 226 pun ini mahal. Kayak begitu guys. Jadi saham ini semakin kecil nominalnya belum tentu dia murah guys. Dibandingkan dengan Bayan Resource yang dia harga per lembarnya 8 juta, secara valuasi lebih murah si Bayan ini. Begitu guys, nominalnya betul lebih murah WIRG, tapi secara valuasi lebih murah si Bian. Walaupun harga sahamnya secara nominal si Bian ini lebih mahal. Jadi lu harus memperhatikan valuasi guys. Ini salah satu jawaban kenapa saham WIRG turun terus. Sebenarnya kalau dilihat dari laporan keuangannya, ya bagus-bagus aja. Dari ekuitasnya naik, dari asetnya naik, walaupun memang belum semuanya dibelanjakan ya kalau menurut gue untuk dana IPO-nya. Laba bersihnya juga naik. Dan yang disayangkan adalah valuasinya cukup mahal. Ini yang pernah gue katakan di video sebelumnya, bahwa saham-saham IPO dijual dengan valuasi yang cukup mahal. Jadi itu guys, soal WIRG guys ya, WIR Asia. Karena sekali lagi, gue melihat bahwa ada cukup banyak orang yang mempertanyakan saham ini. Dan sepertinya kalau gue membaca, banyak yang nyangkut. Kalau misalkan lu mau berspekulasi, tidak masalah. Tapi kalau lu mau berinvestasi, lu harus tahu saham yang lu beli produknya apa. Kemudian dia keuntungan per lembarnya berapa, EPS-nya berapa. Dia bagi dividen atau tidak. Itu sebagai jaring pengaman kalau misalkan lu nyangkut. Sekarang banyak yang nyangkut di perusahaan batubara.
Tapi lu lihat EPS dan potensi dividennya banyak guys, besar potensi dividennya, sehingga sahamnya tetap terjaga. Indosemen, SMGR yang sedang terpuruk nih, saham-saham sektor semen, dia bagi dividen kan. Indosemen dividennya cukup gede, selembar bisa 500 perak dengan harga 10.000, dividen yieldnya bisa 4%, 5%. Itu yang membuat harga saham Indosemen terjaga di angka 9.000, 10.000. Kayak begitu guys, walaupun kinerjanya sedang terpuruk. Nah, si WIRG ini kalau menurut gua dia masih berpotensi turun guys. Karena dilihat dari valuasinya mau bagaimanapun dia mahal. Dan harga wajarnya setelah gua hitung adalah 57 perak. Tadi kan book value-nya 49. Pas gua hitung harga wajarnya 57. Artinya di harga 226 ini dia masih mahal. Kayak begitu guys. Oke, itu aja guys ya soal WIRG. Gua sekali lagi mau menginformasikan kepada lu, hati-hati jangan sampai tersesat memilih saham. Perusahaannya bagus, tidak ada masalah, tapi perusahaan bagus belum tentu sahamnya juga menarik. Begitu guys. Sahamnya ini perlu lu teliti, karena lu memilih saham sebagus apapun perusahaannya, kalau harganya kemahalan, entry-nya di harga yang pucuk, ya rugi-rugi juga. Begitu guys. Jadi gue sarankan kalau lu mau investasi tetap perlu melihat apa produk dari perusahaannya bergerak di bidang apa, anak perusahaannya siapa aja, pihak berelasinya, kemudian laba per lembar sahamnya, ya begitulah guys. Lu perlu teliti lebih lanjut dan gue sarankan membaca laporan keuangannya. Kayak gitu aja guys ya untuk WIRG. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat lu yang memang masih ada di WIRG ini. Mudah-mudahan lu sehat selalu dan kita bisa bertemu di video selanjutnya guys ya. Ini bukan ajakan jual atau beli guys. Gue nggak pernah megang saham WIRG ini, tapi mudah-mudahan yang lu nyangkut dalam saham ini bisa segera mendapatkan solusi yang terbaik. Kita bertemu di video selanjutnya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.